Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di seluruh bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik dari rezeki yang diuntukkan bagimu, dan bersyukurlah kepada Allah jika ada kamu kepadanya saja menyembah. Al-Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Pertama, dengan ucapan puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita persembahkan kepada Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Suatu saat agama yang benar itu akan mengalahkan agama-agama yang batil. Walaupun orang musyrik itu tidak bersenang hati. Itulah arti dari alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih.
Tausiah kita pada malam ini kita beri judul apa yang kita makan, dari mana asal yang kita makan, dan bagaimana tata cara makan. Ini tidak akan bisa terlepas dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan materi, materinya tanah, kemudian air mani selanjutnya yang memancar dari tulang sulbi ayah kita masing-masing. Kemudian makanannya juga materi. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagian orang yang tidak beriman, kalau mereka masalah makanan ini, biarlah baca kak jorang pada baca kak jo galang-galang. Ini ungkapan orang yang kurang beriman. Begitu pentingnya makan itu. Kalau kita larikan ke pantun rang dahulu, di galian kapelo dilubangkan tabu, dicarikan salero kok lai balabieh di balian kabaju. Atu kece orang dahulu, salero dulu. Kalau kita pergi berjalan-jalan berdharma wisata, itu pasti timbul dalam hati awak bersama di ma makan nalama. Nyondak restoran rancaknya nan dipilih gitu. Di ma makan nalama. Walaupun tampak makan tu batok lalang dindiangnya dindiang bulu atau disabui orang tadi dan nindak baloteng. Kurisinya ndak rancak, bangku-bangku panjang saja. Tapi nan ditanya orang, di ma rasanya rumah makan nan lama. Itu karena apa? Karena kebutuhan materi. Wajarkah itu? Wajar. Orang lasaki, bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang mencari sehat. Cuba jo makan yo pak, boleh nak taguk tulang. Kalau ndak mau apa makan lamah tenaga apa. Jadi tubuh kita ini kuat secara lahiriah karena diberi makan gizi dan protein. Secara batiniah adalah kudrat yang diberikan Allah. Kalau tubuh kita itu sempat sakit, itu disuruh berubah. Itu syariatnya. Sakit diube, luko ditaweh, damam ditawa. Yang menyehatkan Allah. Jadi tidak lepas kehidupan kita ini dari makanan. Pak, apa menurut pakan 7 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, ndak pernah apa istirahat. Aja we apa ko sabaleh parui nan kamakan. 9 anak berdua awak join duanya. Jadi makan lagi. Kaum muslimin, namun demikian karena kita itu diberi oleh Allah seorang dari yang sejenis dengan kita, namanya Rasul, dan diturunkan kitab, maka makan kita itu diatur menurut agama. Kalau dalam Al-Baqarah ayat 168 tadi, Allah memanggil orang makan itu secara keseluruhan. Di sini disebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi nan maraso manusia, itu nyata panggil, jo panggilan Allah. Makanlah olehmu di muka bumi ini. Rezeki di muka bumi ini
yang halal lagi baik. Ya kan? Jadi kenapa di sini disebutkan oleh Allah fil ar? Bisa saja kita lahir di Solo, Pak, tapi merantau ke Jepang. Ambo tadi pagi mencari TV, ada rumah makan Padang di Jepang. Ada lontong gulai tunjang di Bulando. Lain celik Pak pagi. Artinya orang mawa, ya kan, bisa saja kama pai merantau. Kenapa dipertontonkan itu di TV? Karena memang orang Minangko banyak suku merantau. Walaupun rantau dake. Dari Bukit Tinggi ke Solo, dari Baso ke Padang, dari Payokumbuh ke Tanjung Pati. Kan dake. Tapi tidak di tempat asli itu dia mencari rezeki. Mengolah rezeki. Jadi di bumi manapun kita berusaha untuk mencari makan itu dipersilakan oleh Allah. Tapi halalan thayyibah. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi pikiran. Pertama, bapak-bapak, kita makan itu masuk ke dalam usus, diproses. Kemudian yang berguna naiklah menjadi daging, darah. Kemudian darah itu mengalir dengan oksigen sampai ke otak. Kalau yang kita makan itu yang halal-halal, maka otak kita itu pasti berpikir untuk yang halal-halal. Kalau yang kita konsumsi itu yang haram, pasti otak itu akan berpikir yang haram-haram. Itu jelas itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Begitu juga dalam dunia binatang. Harimau dan singa kenapa dilihat ganas? Karena yang dimakan itu daging saja sepanjang hari. Daging zebra, daging kijang, daging kabau, daging banteng. Malah singo kita cari ada manangko macan tul-tul. Daging je. Jadi harimau tidak pernah memakan daging ko bercampur je sayur. Ya kan? Kalau kabau kan memang kau bisa dibajaan. Memang kau bisa disuruh mailo padati. Sebab makanannya sayur. Batang jagung, rumput, pelapah kerambi, rumput pai, banto gajah, saliguri, kacang kolang. Macam rumput. Itu saya makan kabau. Tak pernah makan daging. Atau mangko kabau tu tak diagih di Allah tariang. Sayang. Nanya makan sayur saja. Kalau awak keduanya Pak, daging dimakan, sayur dimakan. Makanan kabau kita makan sayur. Makanan harimau kita makan daging. Ada lagi awak basayang seketik di sudut gua. Agak runciang dari gigi na lain je lah Pak Bitan. Untuk itu, kok kareh gulai babe, di gigi je sayang. Kok kancang nawak melo nyolapi bibi. Ya kan? Tapi manan panjang sayang harimau je sayang awak. Manan panjang Pak? Panjang sayang harimau. Abang kau dipanjangan di Allah. Nyo langsung untuk jadi pisau dia itu Pak. Kalau dia kejar suatu mangsa perutnya sedang lapar, ditangkapnya. Yang ditangkap pertama itu lehernya. Digigit sekuat-kuatnya. Supaya apa? Di sana urat nadi pernapasannya. Jadi harimau itu walaupun tak pernah sekolah Pak, ilmunya adalah di agian Allah. Kabau kan kadang-kadang tu, liye tu nya bacil. Tapi sayang manusia, walaupun tak sepanjang sayang harimau, kadang-kadang tajam dari sayang harimau tu.
Ya kan? Keramik nyo makan, basi nyo makan, kasih nyo makan, semen nyo makan, dana covid nyo makan. Kenapa? Tidak memperhitungkan yang halal tadi. Orang yang memakan yang haram ini sepanjang masa, bapak-bapak, tidak bisa diharapkan akhlaknya baik. Karena darah yang mengalir itu diproses dari makanan yang haram. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, halal haram itu apa? Ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah tidak dimakan karena haram zatnya. Tak boleh dimakan walaupun didabih dengan nama Allah. Adu. Dibaso namanya kandiek, di Payokumbuh kondiek, di Padang ciliang. Bahasa Indonesianya babi. Itu haram dagingnya, tidak boleh. Begitu juga anjing. Ada juga binatang bertaring, kucing, mancing, itu tidak boleh. Dulu ada kita dengar orang menjual bakso lah tatangko karena bakso nanya buat itu dari daging mancing. Kalau ada kami tak makan itu bakal Ustaz. Kalau tidak tahu tidak ada. Ada dulu di Simpang Aru lah tatangko dulu sate babi. Banyak orang terkecoh. Ia lama kecil orang. Kira daging babi. Jadi kalau hidup awak kaum muslimin kurang biaya, datang tamu ndak ada ayam, jangan dibantai kucing. Jangan dibantai manci, ndak boleh. Oh ndak ada ayam basuh dapat sikok jo alang, ndak boleh. Alang jo sikok tu buas pak. Kukunya bersibak dua tajam. Dia menyambar untuk mengambil mangsanya. Nyosembah kecil orang. Mata sabui dia orang susah kalau bayam putih, kalau indah alang sikok menyembah. Jadi alang jo sikok tu anangkanyo tamko makanan nyo sembah, kukunya tajam. Dia makan daging mentah. Anda boleh. Nah, kemudian ada makanan halal disediakan di Allah. Jawi, kabau, kambing, biri-biri, ayam, ya kan? Tapi tidak disembelih dengan nama Allah. Juga haram, Pak. Jadi ibu-ibu nak membeli ayam potong, arancak kaum muslimin nan sabalun dipotong tu ibu bali caliak kanang kainyo aja lupa baca bismillah ya. Kalau daging-daging nala sudah tu lah nyobayaan mah. Tinggal ambil jawab lah. Mungkin ada na lupa nyo baca bismillah. Yang dihalalkan Allah itu tapi tidak disembelih dengan nama Allah juga haram dimakan. Tak boleh. Ayam, kambing, jawi di Bali. Didabih jo nama Allah. Tapi pitih pembali, pitih maliang. Haram jo. Jadi banyak namanya menyebabkan ini haram tu. Pitih korupsi. Biasanya Pak nanti kecil orang maliang go, misal orang lalok lama, naiknya ke rumah, nyo patah kunci, nyo patah pintu, masuk ke dalam kamar, nyo pareso lamari, nyo ambil ameh perak, nyo ambil pitih, kan itu nan orang maliang cik orang. Orang maliang nambaga dari itu nyo rampok Pak, biar ndak lalok na orang nyo rampok. Ada orang maliang nang kejam na gini, orang pedusi kan ada. Ko ada galangnya gak salapan anyo pakai. Dia teh otobis kota tu Pak.
Ya kan? Anda mu magihan. Kironyo membawa pisau tajam. Hanya pancuang saya tangan tu. Putui. Menyambua-nyambua darah. Nam putui itu nyambia galang. Jadi ibu-ibu jangan bagalang-galang jo. Pakai sela galang rotan. Kunda galang akabahar nan hitam tu. Tak ada niat orang maliang nak merempuk tu. Biasa galang ameh tu mau undang maliang. Tapi ada kita nak lupa pak. Ada. Orang manggaleh mengicu orangnya. Dapat labo dia. Maliangnya tak? Maliang juga. Jadi hati-hati nak manggaleh. Lebih-lebih manggaleh Honda deal. Ya kan? Kalau asli, yo keceen asli. Kalau palsu, keceen palsu. Nah, awak ada ingin dapat labo kadang ada keceenan palsu asli. Ala tak kicu orang Bali. Itu orang maliang juga pak. Nyo balian ke makanan nyo makan haram. Nyo balian ke baju nyo pakai haram. Itu nandingin di Allah secara umum kepada seluruh manusia. Jadi suatu negeri tidak akan baik pak kalau pelaku-pelaku yang dipercaya jadi petinggi-petinggi di negeri itu orang yang telah banyak memakan yang haram tapi pilihnya jadi pemimpin. Tidak kamu elok tu pak. Tidak kamu elok. Kaum muslimin para jemaah, sudah tu kita cari orang beriman. Wahai orang yang beriman, makanlah olehmu dari yang baik-baik. Ana nilang senan pak. Ndak nyu munculkan di Allah lai panggilan ke orang yang beriman tu ana lailang. Kalau ke seluruh manusia tadi halalan tayyiba. Kepada orang yang beriman, kulu min tayyibat. Anailang. Anailang pak. Halalan. Bangko dilang ya Allah itu lai. Allah percaya orang beriman pasti indah amuh memakan nan haram. Jadi di Allah tu bapak-bapak kaum muslimin bedakan. Kalau dia memanggil orang beriman untuk makan, Allah menyampaikan di sini tayyibat saja lagi. Halalnya tak dimasukkan. Kenapa? Karena Allah percaya bahwa orang beriman itu tidak akan memakan yang haram. Jadi kalau masih ada orang mengaku beriman, ya kan? Tapi nyo makanan haram. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya Allah. Maksudnya beriman. Nah, kita sendiri kan bisa merasakan diri kita pak, dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita. Ya kan? Orang-orang serupa kami ke pak menyampaikan dakwah ke, ada kamanyo mengaji membawa proposal. Ya kan? Nyo punya iko je. Kira ndak ada je yo. Kira untuk inyo piti tu. Coba bayang tu. Ya kan? Kama mengaji proposal ko nyo bawa, abe ko nyo minta ke jamaah. Ndak sadang dia honor nan dia gia pengurusan. Akhirnya ketahuan yo pak. Sebab kerajo tu kerajo salah. Ata kumpu piti salamu ko dinyo. Katonyo untuk iko, kira untuk inyo. Iya kan? Alwaranyo makanan haram. Tu tambah barik tanggung jawabnya dia kirat nanti. Bapak ibu. Iya kan? Kenapa begitu? Karena dia mengikuti langkah setan.
Setan tu jale musuh yang nyata. Ni kalau ada pak-pak pengurus Masjid Agung mau undang ustaz, ya kan? Kalau gak sekali percaya je lah rumah ambo tawakal je. Awak kalau banyak pakai HP gini selidiki, tawakal rumahnya, anda ada bantu dah. Di bulan ketibanya bawa lo proposal bini dia nilang je. Minta bantuan lah balik. Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Jadi antara buruk sangka dan curiga itu beda tipis. Maka kita harus berhati-hati. Iya kan? Ada juga pak orang minta sedekah kira rumah lah rancak di kampung. Nah minta sedekah kok jalannya tarui. Iya kan? Ya tiap hari dapat pitih pak, banyak dari tukang ojek lah dapat pitih. Iya kan? Kemudian nyo balik, adonan nyo sudah jatuh nyo balik nyo porban. Pawonya atau nyo menengkak-nengkak. Atau tangannya nyo hilangan ke dalam nyo masukan siko alangan bajunya lapeh, tangannya putih je. Nah nyo minta sedekah ya. Itu semua penghasilan yang seperti itu tidak halal. Itu penipuan. Iya. Berbahaya untuk kita di akhirat nanti. Jadi orang nan baiman, ya kan, tidak akan makan yang haram. Itu bisa saja dirasuan diri awak masing-masing apa? Yolah baiman wa. Sesudah itu bapak-bapak kaum muslimin bisa diukur keimanan orang apa yang dia makan. Dalam agama pak, nan subhat saja rancak ditinggalkan dari apa lainan haram. Kalau ada subhat, iya kan? Rancak ditinggal. Misalnya pak bakawan bisnis jo orang bagamo lain. Anyo undang pak barale anaknya. Iya kan? Para jemaah undang kau dipenuhi karena awak diundang. Kalau subhat awak ndak makan sinan. Nih. Ambo ndak bisa makan tiok sebentar, ambo lah makan tadi. Ya kan? Yang subhat itu harus ditinggalkan. Begitu aturan agama. Supaya apa? Supaya pandangan Allah tu baik kawan. Sebab anan di kerajuan pak nyoliye de Allah. Nan dalam mati awak saya tahu Allah, apa lain nan di luar. Nah, kemudian cara makan. Apa-apa jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin pernah hendak diundang orang babalik tapi di gedungnya beralik? Pernah? Ambo setiap mahdi rialik di gedung kau pak, aweko ndak cukup kursi untuk duduk. Kenapa? Karena bapak-bapak tamu tu nyunggu alu. Alas tengah dua balik mulai cara. Dibuka DMC. Sudah tu kata sambutan dari si pangka. Kecik kata sambutan dari si pangka. Kokok jo bahasa Minang Dari buki apalah tajun dari lurah jalan mendaki jauh tibo dakek lah datang lah tibo di gaduang nangkok. Lah tagak di ruang tapi lah duduk di ruang tengah bermain yang jogendang menimbang baso jo basi. Terima kasih kami ucapkan. Tolong doakan anak kami nan nikah gua. Pernikahannya bak punco laki kaulu lilin ambalau parakeknya ketangga raso tak mungkin. Antah kok garak dari Allah pangali saja memisahan. Kami persilakan bapak-bapak yang datang mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kami mohon bapak yang hadir ini memberikan doa restu kepada dua pengantin. Duduk kok ndak pada tampaknya, kami mohon maaf.
Itu adalah kata sambutan mawaki yale. Ya kan? Tibonyo di gedung tu, dek gedung ko bagonjong, anyo pantuni. Lah tibo kami dari Jawa lah naik ke rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang. Tiang panjang si Rajo Lelo, tiang pendek si Rajo Bonsu, pasak gadang peminggan labih, pasak ketek turang menurang. Lantai timbago aso-aso palupuh kawek dirantang. Anak janjang jili kuran induk janjang perak baelo, banduanyo kuciang bagalui. Lantainya sagau mangulampai, lantiang-antiang dilangkap buruang jambu-jambu di sap kumbang. Kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Kami semuanya mendoakan agar mempelai pria dan wanita diberikan oleh Allah kehidupan yang layak. Seperti Adam dan Hawa, seperti Yusuf dan Zulekha, seperti Ibrahim, Sarah dan Hajir. Mudah-mudahan dia mendapat keturunan yang saleh dan salehah. Allah makan alun jole tari gelombang lo. Sudah tari gelombang, tari pesambahan. Sudah tari pesambahan, tari sewah. Sudah tari sawah, lagu berbendi-bendi ke Sungai Tanang. Sudah tu basalam-salaman awak jo pihak alik. Baru menuju makan. Kurisi ndak cukup lepak. Rasulullah melarang jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Masih banyak kita orang Islam yang tidak mendengarkan panggilan Rasulullah. Makan tagak, minum tagak, mencarak tagak. Yen mau talo tu sarang makan. Ambo kalau pai baralek ke gedung go ba ndak dapat ambo kurisi tempat duduk le. Karpetnya karancak. Rancak pada karpet musaji le pak. Cali ada pak di UPI tu kan. Ya kan? Duduk sesina. Baselo. Di siko makan kan ndak bagus dah pak. Tapi menurut sunnah lebih rancak awak duduk baselo di bawah pada di kursi. Sebab itu, baselo tu duduk parui tabagi tiga ni. Untuk angin, untuk air, untuk nasi. Tapi kalau tagak lului sesado ke bawah, because sasa angok sudah makan tu. Kata dokter, bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang medis, langsung barik nan dimakan tu merusak ginjal. Kalau makan tagak, minum tagak, ginjal awak capek karena ini. Jadi apa yang disunahkan Rasul itu dulu, sekarang bertemu dengan penelitian manusia. Karena apa? Yang disampaikan Rasul itu wahyu Allah, bukan karangannya, bukan pendapatnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengecek berdasarkan kemauannya, tapi dengan wahyu Allah. Jadi kalau tidak ada kursi beralek ke geduang baselo di karpet tu pak. Nah, tambuhan nasi sekiro-kiro kabih. Lain tak balik ke lakang mereka tak kanyang bertambuh balik tak ada pak. Pada diambil langsung melanjuang. Sambal ambil secik walaupun apa membawa amplop, jangan ditintiang sambal tu ketiganya. Tak berterhati nama tu. Ya kan? Banyak kita lihat tu pak. Ya kan? Nan jauh dari sunnah Nabi. Ndak habis dinyo nasi nanyo ambil je sambal tadi, anyo siram sejo ia kual. Para mubazir. Al mubazziru ikhwanus syayatin. Orang mubazir itu saudara setan. Kalau ada orang enggak 100 diundang baralek nak menyiram nasi separuh tu pak, bara mubazir. Kalau Nabi bapak-bapaknya tambuhan nasi sekiro-kiro, pak, jalan nan di piring, nan laki di tangan kau menurut sunnah Nabi di itu pak. Ada awak kadang-kadang macam mehen orang, nyo jilek tangannya sudah makan. Ya itu sunnah.
Tak boleh dibuang-buang. Apalagi mencela makanan. Ibu-ibu kalau pai kamanyo makan ndak sesuai sambal tu dah, jangan berkomentar tinggal je. Ndak setuju dah sambal tu dah, jangan dimakan. Kalau dikecil ndak lama tu mencela. Untung saja kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi na lalu pak, asal mengecil ndak lama nyo makanan tu, hilang segala makanan tu dengan takdir Allah. Kecil orang gaik-gaik pak, kendak dembo ndak bertamu ko dah. Taleh kan gata tu, lah isinya tu, gata lidah dia. Ada tungguannya pak, gaduang namanya, gaduang taleh, tungguannya. Masuk Jepang pak, dek ndak ada nang kari makan, hanya makan orang tu. Kok dikaji, dibilang-bilang dikaji masuk nan talampau sama so tahun nampe puluh, iyo dia ampe puluh dua. Sekutu parang nyo Jepang, Jepang masuk bulando kalah bulando kulit putih Jepang babuek sakandaknyo. Alim ulama nyo bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu dirimbo betilanjang, kulit diambil ke pakaian taruh namonyo masuk itu. Tunggu taleh dimakan orang ketika tu pak. Sedangkan isinya saja gata lidah kalau tak pandai orang mabui. Apalagi tunggunya. Jadi jangan mencela makanan. Tak lama tinggal je. Bisa kadang-kadang tak makan dikecek awak pak. Aku ada cerita ke apa je nampak tanya lo hadisnya kau tu cerita klasik. Ada seseorang galanya sultan. Tak orang Periamannya, tak orang mana jaleh galanya sultan. Jadi nyo pulang rumah mainnya, rumah induknya. Sebab dia di rumah induk aku ada acara beralik. Alik korami sampai malam. Inyo sepulang seorang nan istrinya tetap di rumah mintuo. Sudah sultan ko sembahyang Isya lah tiba di rumah kecik mintuo. Makan lo sultan. Awaklah makan rumah hamai tadi mak. Makanlah sultan dulu mak menggulai periuk. Ndak lama dah awak periuk tu mak tu. Ndak lama dah awak tu. Nyo lalok lah. Ndak amu matol lalok lo jago nyo ko sawale. Mintu lalok. Nyo tarui ke kamar makan. Nyo singkok tu dua nasi tu. Oh gulai kambing kira macam. Ko lama nadi den. Jadi namanya beda pak. Caliak dulu jaga cendak lama. Di baso apam namanya. Di Padang kue sarabi. Di Piaman sagang bagai. Agak beda-beda tu. Jadi kecil sendak lama. Payak beralek perang Piaman. Maka lusan sagang bagai macam. Tak lama sagang bagai kiro apam dia lama napam ko. Lebih-lebih aja sanok. Sanok kundue. Habis gulai kambing ko makan pak. Gulai periuk ko. Tinggal kuahnya salah. Deknya bernafsu mana pak. Lamaknya kuah gulai kambing tu. Periuk kan periuk tanah dulu. Endaknya salinan ke piriang tu. Hanya betul seperiuk tu ketih. Hanya minum kuah tu sadonya. Tagal licik tunjuknya jatuh periuk tu masuk ke kepala. Kira pas. Tak bisa dia buka lah. Kadi tokok periuk tu matolah tertutui. Nak nampak? Nyoba selalu. Subuh lah sudah orang sembahyang subuh sultan ko alunyo jago lah. Ya kan? Pai mintu sultan tu tokok pintu bilik. Jago le sultan lah habis waktu subuh. Awak domam. Bah mengkota kuruang ko suara sultan kan. Nyoca lihat di mintuo di bawah salimui. Kira pariwak di kepala ustaz. Hanya tokok je penokok pacah. Atu mengkojan mengecek endak lama. Kira namanya nambah beda. Nantak lama tu lama. Nah dewa dek berbeda nama. Ndak tentu dewa dikecek endak. Ndak lama. Acu itu je awak kalau bercakap je orang rumah pak. Kan berang awak tu. Jalan suang menjatuhan carai. Caliak na orang rumah tu terpana-pana tu. Ya kan?
Habis kau timbul kasih sayang tu. Sebab beko dia awak emosi, cara jatuh dek berang. Awak lapai, orang rumah kau tambah rancak nampak. Labia-labia orang nampak bangi tu na, hanya cara jatuh 3 sekali. Cara 3 dan jangan cuba-cuba tu. Kok nak tahu je rancak lado, cubalah siang 3 kali. Kok nak tahu je rancak jando, cuba tinggalkan 3 kali. Badi bu tu. Jadi betapa indahnya agama kita ini. Pertama, diingatkan kita mencari makan di ma senang ketujuh, dak carilah. Di Amerika, di Jepang, di New Zealand, di Spanyol, di Inggris, pailah merantau ke sini. Tapi jaga dimanapun kamu makan yang halal. Dan baik. Abang mengkot nan baik itu dimasuk Allah. Ada menurut kesehatan, jo kesehatan awak ndak baik makanan tu lepak. Kalau walanya lama, ada orang darah tinggi pak, disuruh nyoba sepeda terus. Turun darahnya tu. Rupanya tibonya di puncak batu busuk bersepeda dari bawah atau dari baru ke mendaki sekaunan tu. Kiranya ada di sini orang musim durian batu busuk tu pak, enceknya tipis, isinya tabah, kuning tu. Sadangnya latih berpaluh-paluh tu, ya kan? Sudah bersepeda, hanya makan lamangnya durian kau. Pingsan pak, mati. Jadi untuk orang darah tinggi, bapak-bapak, tidak elok durian kulit. Dah elok dimakan. Mengkau hati-hatilah. Jangan sembarang dilapi je. Tu baik menurut kesihatan awak. Disesuaikan tubuh. Ya kan? Sakit gula awak dinasihati di dokter. Jangan nasihat dokter. Sebab yang baik disuruh Allah itu diukur je kesihatan awak. Ada awak dek sensitifnya je makan engkau pak. 3 encik makan kacang tujinnya. Akan buat samurat. Sambuk kaki kau sampai kata. Tak mau dipijaan. Jangan dimakan je kacang tujin tu. Apalagi kacang miang. Jadi Allah menyuruh kita itu memakan yang baik. Jadi adab makan begitu pula. Indahnya ajaran agama kita ini. Kalaulah terlanjur dulu, pergi balik ke gedung, lah tagak makan, besok kau ada undang ke gedung, jangan tagak. Jangan minum tagak, jangan makan tagak. Duduklah. Itu adabnya. Dan kemudian kedatangan Nabi itu mungkinlah berulang-ulang awak tahu disampaikan Buya pak. Maka Nabi itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan adab itu. Karena yang dicontohkan Nabi itu semuanya benar. Tidak ada yang batil. Asal namanya berkaitan dengan akhlak. Pasti baik. Tidak ada yang tidak patut ditiru dari Nabi itu. Harus ditiru semuanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, untuk orang beriman tadi kata Allah, washkuru lillah. Bersyukurlah kamu kepada Allah. Untung awak kini kaum muslimin, ya kan, banyak nikmat makanan yang kita makan. Kalau kita lihat ni niat kita masuk penjajahan, nalah kita sabui tadi pak, para jemaah yang terhormat, itu tidak ada bertemu yang akan dia makan. Karena penjajah Jepang itu dulu membuang bahan makanan itu ke dalam laut. Maka kita yang sempurna sekarang ini, tetaplah kita bersyukur kepada Allah mengenai makan dan minum ini sangat baik kita temukan di dalam kehidupan kita sekarang ini dibandingkan dengan nenek moyang kita yang dulu itu.
Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin semua kita, semuanya itu bahwa kita menyembah itu memang kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersyukur? In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar engkau menyembah Allah. Jadi syukuri saja apa yang ada itu. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Wallahu alam, kita kepada Allah minta ampun dan kita sama kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.